daripada anak-anakku sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa golden age. Biasanya itu ada yang bilang 30 tahun, ada yang bilang 35 tahun, ada yang juga bilang 40 tahun. Masa-masa keemasan itu bisa didapat kalau kita sejak remaja itu sudah bisa menjaga kesehatan tulang kita. Kalau tulangnya sehat, nanti insya Allah begitu memasuki masa selesai golden age 30 atau 40 tahun, tulang kita akan tetap terjaga untuk sehat. Dimana pada usia lebih dari golden age itu tulang akan mengalami masa penurunan. Saya nggak pakai bahasa kedokteran ya, biar nggak pusing gitu ya. Penurunan dari sisi kepadatannya. Simpel. Yang pertama, nah ini penting nih, tetap beraktivitas. Kita beraktivitas. Kenapa? Karena dengan beraktivitas maka masa tulang akan tetap terjaga. Terus yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Ya, contoh apa? Misalnya keju, susu, ya, kacang-kacangan, ya, terus makan makanan roti yang sudah difortifikasi yang mengandung kalsium. Yang kedua, mengkonsumsi vitamin D atau tetap melakukan aktivitas di luar, jadi jangan dalam rumah saja. Kenapa? Karena vitamin D itu membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Yang ketiga, itu tetap melakukan olahraga. Nah, olahraganya apa? Ada yang bilang olahraganya jogging, lari, ya, terus berenang juga bisa. Satu lagi angkat beban. Nah, sebetulnya angkat beban di sini yang dimaksud adalah pertama, untuk supaya tulang itu tetap memberikan kebutuhan kalsiumnya. Jadi dengan kasih pembebanan, tulang itu akan minta kalsium. Nah, kalsiumnya harus cukup dengan apa? Makan kalsium. Kalau kalsium ini bisa masuk dalam tubuh dengan apa? Dengan vitamin D. Vitamin D dari mana? Kita di negara Indonesia yang kaya dengan sinar UVB itu dimanfaatkan. Beda dengan negara-negara yang mempunyai 4 musim. Selanjutnya apa lagi? Menjaga kesehatan tubuh dengan apa? Tidak berat-berat, artinya tidak obes. Kenapa? Karena tulang itu kalau dengan beban berat itu akan mudah terjadi patah. Dan juga nggak boleh terlalu kurus. Kenapa? Kalau kurus juga akan terjadi osteoporosis. Jadi artinya harus cukup saja. Yang selanjutnya selain kalsium, vitamin D, aktivitas, ya, tetap bergerak. Apa yang terpenting? Menghindari merokok. Alhamdulillah saya yang merokok ya. Jadi saya alhamdulillah memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena merokok itu akan menghambat terjadinya pertumbuhan tulang. Jadi tulang itu ada turnover. Turnover itu maksudnya begini, ada pembentukan dan ada penularan. Pada masa golden age itu yang banyak adalah pembentukannya, di mana sel-sel itu semua membentuk. Nah, begitu lewat golden age, tulang itu akan mengalami masa pembuangan. Artinya di situ tulang itu akan mengalami kekurangan dari kepadatannya. Nah, kalau rokok itu di awal sudah merokok, kemampuan untuk membentuknya berkurang. Apalagi kalau ditambah lagi dengan kurang olahraga, nah ujung-ujungnya akan terjadi apa? Osteoporosis. Tetap beraktivitas di luar. Di luar bagaimana? Karena kami terkena paparan UVB. Nah, ini jadi pertanyaan, jam berapa sih, ya? Nah, dari beberapa literatur buat daerah Jakarta dan Depok sekitarnya, biasanya jam 11 sampai jam 1 siang. Memang di panas-panasnya dia, tapi ada gunanya di situ. Selanjutnya apa? Menghindari makan makanan yang membuat atau minuman yang membuat tidak terjadinya pembentukan pada tulang.
Saya kira mungkin materi saya simpel gitu ya. Memang alhamdulillah simpel sih, tapi sebetulnya kalau diuraikan itu akan bingkai-berbingkai. Makanya nanti kalau masuk program mesti ada apa namanya long life study. Jadi belajar itu harus terus menerus. Kayak saya ini kalau mau operasi, malamnya saya belajar supaya nggak ada kesalahan lagi. Saya belajar sebelum operasi masih belajar juga, karena di ultron itu ilmunya selalu update. Nah, makanya kalau yang masuk kedokteran harus siap-siap dengan selalu belajar terus menerus. Apa ciri-ciri kalau misalkan orang itu skoliosis dan ya gejalanya dari mana, karena di tulang belakang itu misalkan Dilihat punggungnya, pertama punggung paling gampang, dia miring atau tidak. Kalau dia miring, ada ke arah sana. Terus yang kedua, kalau membungkuk pasien itu ada punuknya seperti punuk onta, nah itu ada ke arah sana. Terus dari lihat, terus diraba ya, bukan uang, diraba. Dilihat apakah bentukan tulang belakangnya melengkung atau tidak. Kalau melengkung, ada ke arah sana. Yang keempat, dilihat lagi jalannya pincang atau tidak. Kalau jalannya pincang, ada kemudian ke arah sana. Tapi dalam dunia kedokteran itu tidak boleh hanya subjektif, harus objektif dengan apa di ronsen. Ya, benar satu. Melindungi organ vital. Oh, benar kedua. Jadi tempat produksi sel darah tinggi. Ya, benar. Tulang juga memungkinkan pergerakan. Ya, benar. Bisa nih Pak. Tulang